Dokter belum online ya? Hai, ada Dina. Apa kabar? Hai. Apa Aduh, kabar? sorry aku baru sampai. Oh, nggak apa-apa ya. Stop, udah, tarik nafas dulu. Iya, iya, iya. Bentar, ini gimana nih? Sebentar, Bentar ya. sebentar. Oke, gimana dok? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Dokter Ah, gimana ya, Oyang? Akhirnya baik-baik ketemu juga. juga ya? Iya, kita ketemu online, on air. On Jadi air, udah jadi ketemu ya? meeting zaman now, lewat Iya, virtual. meeting. Jadi Jauh bisa juga ya, dokter kapanpun. gimana? Ya, gimana? Dokter di Bandung ya sekarang ya? Iya, halo? Ya, sorry, suaranya kurang jelas. Jelas? Sebentar. Oke. Bentar. Hai, ada Mbak Yanti. Thank you ya, Mbak. Kita lagi Oke, sama Dokter Sanjaya. iya. Iya. Dokter Jadi gimana? dari di mana Hmm? ininya apa? Dinasnya di mana ya? Saya di Kementerian Dalam Negeri di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Oh, dokter di mana Saya sih sekarang? praktek pribadi. Praktek pribadi sama jalankan perencanaan keuangan, financial planner. Oh, oh gitu. Jadi masih praktek juga berarti ya, dokter ya? Masih, 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 masih. Oh gitu. Kalau Ini enggak nanti kayaknya nggak disebut dokter jadinya. ini kayaknya banyak yang penasaran nih, Dok. Kalau Nah, sama dokter mungkin banyak udah pada kenal. Kalau si. dokter boleh di ini dulu perkenalkan sama teman-teman yang sudah bergabung nih malam ini ternyata banyak teman Oke, yang ingin ngobrol. oke. Pertama, thank you Dokter Lisa udah mengundang saya untuk kita berbincang-bincang ya, Iya, iya. ngobrol-ngobrol. Kali ini banyak Alhamdulillah. saksi, sebetulnya bahwa tidak tidak yang macam-macam ya, ngobrol yang Oh, berguna. oke. Ya, Ya, benar-benar. teman-teman, kenalkan saya Dokter Sanjaya. Saya juga sebagai seorang perencana keuangan. Eh, terus saya domisili di Bandung sih, gitu. Di Bandung. Terus kenalin Berarti apa sama. lagi ya?
Saya praktek dokter umum. Dokter umum, oke. Terus, jadi sekarang mendalami tentang ini ya, keuangan ya? Iya betul sekali. Pasti Iya, pasti gimana bingung ya. tuh ceritanya? Pasti bingung kenapa ya Iya, gitu ya. iya, iya, iya. Oke, gimana dokter ceritanya? Mau tahu aja atau mau tahu banget nih? Ini sudah malam-malam ngundang dari jauh-jauh hari, pasti yang jelas mau tahu banget ya. Mungkin nggak saya aja ya, banyak teman-teman Mm-mm. juga yang ya pengen tahu lah gitu tentang perencanaan keuangan. Oh, oke oke. Ya, jadi gini teman-teman. Kenapa sih saya seorang dokter mau mendalami profesi perencana keuangan? Ya, jadi saya lihat bahwa dokter rajin banget ya, rajin banget mencari nafkah. Selain tujuannya adalah misinya untuk membantu orang. Ya. Oke. Nah, ibaratnya di dinas sampai tengah malam gitu, dapat panggilan malam, ya selain memang untuk bantu orang, tapi kan itu ibaratnya dapat juga imbal jasa. Nah, Oke. yang saya heran banyak dokter yang rajin, tapi kok kayaknya hidupnya biasa-biasa saja. Terus Nah, kok kayak orang lain, misalnya yang pekerjaan yang lain, seperti apa ya, punya usaha segala macam, kok kayaknya kerjanya nggak segitu keras, tapi kok bisa dapat hasil yang luar biasa gitu. Jadi kayak ada iya, iya. sesuatu yang kurang 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 pas gitu loh. Ternyata setelah saya Oke. lihat, ternyata wah, ternyata ini masalah tentang manajemen keuangannya. Bagaimana pengelolaan keuangannya, Dok? Nah, oleh karena itu saya ingin tahu lebih lanjut tentang bagaimana sih tentang perencanaan sebuah keuangan bagi setiap orang gitu. Ya, contohnya gini, Hmm. contohnya mana orang yang di 10 tahun lagi akan lebih kaya? Orang yang punya penghasilan 10 juta per bulan atau 20 juta per bulan? Menurut Dokter Linda yang mana kira-kira? Iya, 20 ya, kalau lihat 20 ya? angkanya. Oke. Oke, tapi ceritanya bukan belum sampai situ, ada satu lagi. Orang yang pertama yang penghasilannya 10 juta per bulan, dia bisa menabung penghasilannya itu sekitar 5 juta sebulan. Jadi yang dipakai Oh, untuk kebutuhan hidup segala macam tuh 15 juta 5 juta. Jadi 5 oke. juta di saving, 5 juta untuk dipakai. Nah, terus orang yang kedua penghasilan 20 juta per bulan, ternyata dia hanya bisa menabung 2 juta per bulan. Nah, saya Ya, tanya lagi, kira 10 tahun yang akan datang siapa yang lebih kaya? Orang yang penghasilan 10 juta atau yang 20 juta? ternyata yang 10 juta ya. Jadi tergantung Nah, nah itu. Jadi bagaimana orang. dikelola gitu loh. Jadi bukan tergantung berapa besar income semua, tapi tergantung bagaimana kita pandai-pandai mengelola keuangan. Nah, itu yang Iya, menarik. Jadi kami gitu loh, Dok. Kurang lebih gitu loh. Bocoran sedikit lah. Saya akan kasih sedikit-sedikit biar orang penasaran. iya, 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 iya. Jadi bagaimana kita ngatur ya? Karena kalau pemasukan besar, kalau pengeluaran besar juga bisa juga jadi bolong kantongnya ya. Betul sekali gitu. Oke. Jadi berarti menurut dokter nih ya, berarti penting sekali dong ya untuk merencanakan apa manajemen keuangan ini. Oh ya, Tidak penting hanya sekali. mau kaya aja nih ya. Mm. Ya, tentu penting sekali. Kenapa? Kita jangan sampai kerja keras hanya untuk melulu cari uang. Ya, Ya, waktunya ada orang habis yang ya. kerja keras cari uang mungkin merasa memang dia masih kurang untuk kebutuhan hidupnya. Itu wajar. Kita nggak boleh menyalahkan. Ya, akan tetapi kita kalau dikasih pilihan nih, mau Mhm, kerjanya sampai umur 50 tahun atau mau mhm. kerjanya seumur hidup. Nah, gitu Oh kan? ya, ya. Nah, Ada kalau masa misalnya pensiun juga. memang ibaratnya pengen habis itu menikmati hidup, berarti kita mulai harus direncanakan. Jangan hidup hari demi hari. Maksudnya apa? Kita kerja sekarang untuk membiayai hidup sekarang. Terus Mhm. sisanya nol lagi gitu. Terus besok cari Iya, duit lagi, hidup sekarang. Nah, kalau kayak gitu dijamin kerja itu seumur hidup. Nah, tapi terus kalau kapan misalnya itu? kerjanya pengen sampai umur tertentu, misalnya umur 50 gitu ya, berarti kita harus rencanakan nih, habis umur 50 kan tentu biaya hidup masih jalan ya dok ya, betul ya? Iya. Mhm. Kalau kita Mau ibaratnya nggak masih mau hidup, benar ya. kan di atas 50 itu masih butuh uang untuk apa? Untuk makan segala macam gitu. Nah Iya, itu iya. asal dari mana? Kalau ibaratnya tidak bekerja lagi, kan gitu. Mhm, Nah, mhm. Iya, iya. oleh karena itu perlulah kita merencanakan, ya.
semakin cepat semakin baik dok. Oke. Gitu. Nah, kira-kira tuh menurut dokter nih ya, siapa aja sih yang perlu untuk melakukan perencanaan keuangan ya? Mungkin kalau kita yang sudah berkeluarga pasti perlu ya. Tapi menurut dokter sendiri gimana? Oke, tadi pertanyaan siapa yang perlu? Saya akan jawab dulu yang sebaliknya dok. Misalnya siapa sih yang tidak perlu merencanakan keuangan? Hanya ada satu orang yang tidak perlu merencanakan keuangan. Orangnya apa? Siapa itu? Orang yang tidak punya penghasilan. Ya, Oh tidak gitu punya ya? uang kasarnya. Ya, Nggak ada kalau yang... nggak punya uang gimana mau direncanakan? Gitu. Oke, Nah, oke, jadi ya Mas. bagi teman-teman yang sampai saat ini masih punya penghasilan, ya syukur. Nah, berarti teman-teman orang yang tepat untuk melakukan perencanaan keuangan. Gitu. Oke. Jadi hanya orang yang tidak punya penghasilan, yang uangnya nol, yang tidak perlu melakukan perencanaan keuangan. Karena memang tidak ada yang bisa direncanakan, tidak ada duitnya. Gitu. Nah, sedangkan Iya, bagi teman-teman yang punya penghasilan, mau besar atau kecil, silakan. Berarti teman-teman butuh merencanakan keuangan. Ibaratnya butuh obat kuat ya. obat kuat tadi ya. Oke, iya benar-benar benar. Nah, terus kalau menurut dokter sendiri nih, apa? Bagaimana itu caranya? Karena kan kita oke lah, mungkin kalau cuma catatan aja, terus pengennya nanti harapannya apa. Nah, kalau dari sisi ini financial planner-nya seperti apa dok? Oke, bagaimana caranya gitu ya? Oke, saya kan kasih tips deh, ya kasih langkah-langkah ya, langkah-langkah garis besar dulu ya. Pertama teman-teman, uang ini penghasilan ya, penghasilan setiap bulan itu harus di manage. Sebesar atau sekecil apapun harus di manage, dikelola. Oke, terus dikelolanya gimana caranya? Sebenarnya ada langkah-langkahnya dok, ada urutannya. Oke, urutan pertama, jangan lupa hidup kita bukan hanya di dunia. Ya, hidup kita nanti juga ibaratnya untuk bekal di akhirat, betul ya? Nah, berarti yang pertama kali kita harus serahkan pada yang di atas, yaitu melalui apa? Melalui kalau muslim mungkin zakat. Ya, atau bagi agama lain mungkin dana sosial atau keagamaan. Ya, besarnya tergantung. Rata-rata mungkin bagi yang apa Nasrani 10%, bagi muslim itu 7,5. Nah, itu suatu pos yang paling pertama kali sebesar apapun atau sekecil apapun penghasilannya. Nah, kemudian Jadi habis itu utama. gimana? Ya silakan. Jadi Gimana? yang utama ya. Jadi yang Iya, duluan betul. itu ya. Ya, oke. Ayo, ya itu harus duluan, yang pertama kali. Ya, karena ibaratnya ya kita harus bersyukur dong, bersyukur dengan kita berbagi lagi dan tujuannya untuk bekal nanti di akhirat. Ya. Nah, terus pos yang kedua apa? Mungkin seperti saudara-saudara muslim mungkin berkata bahwa ketika ada yang meninggal, apa yang dikatakan pertama kali sama ahli warisnya? Apabila ada orang yang merasa almarhum punya hutang pada saudara-saudara, silakan bicarakan, segera dibicarakan. Kenapa? Itu menjadi jalan buat lancar ke sana gitu. Betul nggak? Dilapangkan kuburnya kasarnya. Jadi tidak boleh berhutang kan gitu. Nah, itulah pos yang kedua. Jangan sampai meninggalkan hutang. Ya, mungkin kita berpikir ya nantilah kan hutang saya masih lama, masih nanti 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, tenang aja lah, nggak usah sekarang gitu misalnya. Nah, tapi pertanyaan adalah siapa yang tahu usia kita sampai setelah hutang lunas? Kalau tiba-tiba besok nggak ada gimana? Tiba-tiba bulan depan nggak ada gimana? Nggak Nah, ada di jadi KTP soalnya ya sampai. betul. Jadi makanya pos kedua adalah harus untuk bayar hutang apabila ada. Jadi pos kedua ini tidak wajib. Kalau misalnya tidak punya hutang lebih bagus. Tapi andaikan punya hutang, ini wajib dibayar dulu sebelum yang lain. Yang kedua, Ya, oke. ya betul. Ya, saya kadang-kadang untuk bicara pos ini agak-agak sedikit miris ya. Pernah saya lihat sendiri ya, pengalaman pribadi sebenarnya. Saya sedikit curus soalnya. Mungkin ada seorang yang pernah saya bantu lah. Jadi ibaratnya saya hutangkan lah ya. Saya bantu. Tapi saya bingung, kok tiba dia bisa beli motor baru ya gitu ya. Saya nggak tahu deh. Terus tapi kalau saya belum bayar gitu. Karena saya heran. Juga ada Kok pengalaman loh. bukan untuk bayar hutang dulu, tapi untuk beli barang dulu gitu. Terus Jadi jangan lupa kesannya gitu kayaknya. kesannya banyak uang tapi nggak bisa bayar hutang gitu. Iya. Aduh itu paling paling
Iya, mungkin bukannya pengalaman saya membuka ini mungkin membantu curahan hati dari teman-teman semua yang hadir di sini. Mungkin ada juga yang punya pengalaman sama ya. Betul. Nah, itu jadi pos hutang. Nah, karena pos hutang ini pun nanti ada persennya. Tadi kan kalau dana sosial keagamaan ya, zakat itu ya 7,5 terus atau 10% bagi yang bagi yang Nasrani ya. Terus untuk masalah dana untuk bayar hutang, pos hutang ini harusnya maksimal 30%, Dok. Oh, oke. Hutang Tiga apapun puluh ya, persen. mau yang berjangka gitu ya. Ya, hutang apapun labelnya, mulai dari disebutnya KPR, kan itu hutang. Nah, itu. KPM, ya, kepemilikan mobil atau motor, kendaraan, ya KKB ya sebutnya mungkin. Terus ada juga apa ya, kredit, apapun lah. Jadi yang merasa itu berupa cicilan, ya itu harusnya maksimal sebesar 30% dari penghasilan. Oke, jadi Iya. sebelum membuka cicilan tadi harusnya sudah dihitung ya dari penghasilan tuh jangan sampai Yes, lebih betul dari sekali. Jadi kalau oke. teman-teman ibaratnya hobi berhutang, tidak masalah sih. Cuma harus perhatikan rasionya. Rasionya ini jangan sampai melebihi dari yang ketentuan yang sehat. Ya, yang sehat itu maksimal 30% tadi. Kalau misalnya gini, kalau misalnya 30% dari penghasilan saya 10 juta misalnya. Jadi kasarnya tanda kutip ya, jatah hutang saya 3 juta. Kan gitu kan? Oke, Nah, maksimal kalau ya. jatah 3 juta, kita lihat hutang kita sampai saat ini udah berapa yang perlu kita bayar. Misalnya, baru 2 juta sebulan. Berarti masih ada 1 juta per bulan. Masih Kalau boleh misalnya ya. ada, betul yang boleh, tapi tanda kutip ya, tidak wajib ya sebetulnya. Tapi Iya, kalau iya. misalnya gini, kalau misalnya ada terpaksa harus menyicil barang baru, nah dilihat Hmm. cicilannya berapa. Kalau misalnya cuma 1 juta, pas bisa. Tapi kalau misalnya gini, kadang-kadang ada dua pilihan ya. Misalnya gini, kalau cicil 5 tahun, ini misalnya gini, 1,5 juta. Tapi kalau 10 tahun, itu 1 juta per bulan. Nah, jangan dipaksakan harus 5 tahun. Kenapa? Kalau 5 tahun, cicilannya 1,5 juta per bulan misalnya. Kan lebih Iya. mahal misalnya. Nah, karena sedangkan rasio yang sehat itu maksimal 1 juta yang tadi, hitungan yang contoh tadi ya. Berarti pilihlah cicilan yang 10 tahun. Mau tidak mau, karena memang jatah untuk berhutang cuma sisa 1 juta lagi per bulan. Nah, itu pos Oke. kedua, Dok, pos hutang. Ya, kurang lebih gitu gambarannya. Dan saya ingin ditepiskan sedikit untuk masalah pos hutang ini. Mungkin beberapa, seperti, ya, mungkin agent-agent agak sedikit nakal lah. Misalnya agent-agent properti, misalnya petugas marketing di KPR, di bank, misalnya. Sebenarnya di bank tuh udah ada ketentuan kalau misalnya kita perhatikannya. Udah ditanya penghasilan berapa. Nah, nanti Iya. dicocokkan dengan berapa cicilannya. Masuk nggak 30%? Itu sama persis 30%. Nah, kadang-kadang kalau misalnya marketingnya pengen menjual cepat terus pengen cepat-cepat dapat omset ya, mohon maaf nih ya bagi marketing, sorry, ini tidak ngasih tahu nama tapi secara umum. Ya, dia bilang udah deh Baik. tulis aja penghasilannya dinaikin misalnya. Contoh gini, Oh iya. contoh penghasilan sebenarnya 10 juta nih sebulan nih. Berarti kan jatahnya 3 juta utangnya 30%. Nah, saya mau ngambil misalnya rumah baru misalnya. Terus kalau dihitung itu cicilannya harus 4 juta sebulan. Wah, kalau ikut data aslinya ngaku-ngaku penghasilan 3 juta, pasti penghasilannya 10 juta pasti akan ditolak. Ya. Nah, bagaimana supaya bisa diterima dengan cicilan 4 juta? Nah, kadang-kadang ada bisikan-bisikan nakal nih. Ya udah penghasilannya jangan 10 juta dong katanya. Tulis aja misalnya 15 juta sebulan. Kenapa? Kalau 15 juta kali 30% kan pas setengah juta, masih masuk. Biar KPR-nya disetujui kan gitu. Oh gitu. Tapi Oke. Jadi kan ini jebakan loh, hati-hati jebakan. Andaikan iya. disetujui, teman-teman ngambil cicilan 4 juta itu berat karena lebih dari 30% dari yang seharusnya. Nah, jadi sebaiknya sih ya apa adanya lah. Situasi memang penghasilannya segitu berarti ya harus cicilannya ya setara gitu. Jangan Jadi jangan dipaksakan. paksain ya. Betul, karena kalau dipaksain ya nanti tinggal tunggu waktunya akan ya capek misalnya. Jadi capek dan berat gitu kesannya. Dan akhirnya beberapa berujung gagal bayar. Ya misalnya cicilannya nggak terbayar gitu. Ya itu kan sayang ya, daripada kayak gitu mendingan nggak usah mulai cicil kasarnya. Ada efek samping lain lagi, jadi pengganggu kesehatannya ya mungkin ya kalau sampai miss perhitungannya ya.
Oh ya betul, nggak kesehatan nanti stres, nggak bisa tidur dia. Iya, 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 iya. Oke. Sehat Itu itu baru kan pos dari kedua. Hmm. baru dua. Oke. Pos 2 pos utang. Nah, terus kemudian penghasilan kita urutan ketiga apa? Nah, urutan ketiga, nah saya sisa, oh sorry, saya ada skip sedikit. Jadi sebelum pos utang itu ada satu pos di mana pos ini tidak ada urutannya sebetulnya. Oh Nah, gitu. Jadi pos ini bagaimana? disebutnya, jadi pos ini nggak ada urutannya, tapi sebetulnya dia urutan yang awal. Disebutnya pos dana darurat. Ah, itu dia, Dok. Itu penting banget, Dok, kayaknya, Dok. Ini banyak banget yang curhat, yang sharing. Ya, 3 bulan ini kan kita menghadapi sama-sama fase yang fase Fase kehidupan. pandemi. Iya, iya, Nah, itu benar-benar. jadi dana darurat ini sebetulnya kalau diposisikan itu sebelum hutang. Jadi gini, dana darurat itu suatu hukum yang wajib bagi semua orang untuk punya. Ya, dana darurat ini disiapkan ada ketentuan nominalnya yang disarankan menurut Nah, ilmu perencanaan keuangan. Ya, mulai dari 3 kali sampai 12 kali pengeluaran bulanan. Pengeluaran wajib oh, ya, yang memang wajib dikeluarkan. Contoh apa? Untuk makan, biaya hidup, terus mungkin ya uang sekolah anak. Pokoknya nggak bisa ditunda aja, harus dibayarkan. Karena kalau ditunda efeknya bisa fatal. Misalnya anak nggak bisa sekolah dong, misalnya kalau nggak bayar SPP misalnya. Ya kayak gitu. Jadi, oke. jadi pengeluaran bulanan mana yang wajib? Nah itu dihitung 3 sampai 12 kali. Nah berapa kalinya ini tergantung berapa orang yang menjadi tanggungan dari penghasilan kita. Iya, Oke, iya. kalau masih single cuma nanggung satu orang apa artinya nanggung diri sendiri cukup 3 kali. Nah, Oke. kalau misalnya berdua doang suami istri mungkin ya cukup sekitar 4 atau 5 kali, 4 kali lah cukup lah. Tapi kalau misalnya udah punya anak satu itu sebaiknya 6 kali, enam Oh, kali pengeluaran bulanan untuk keluarga tersebut. Nah, kalau anaknya dua sebaiknya sih sekitar 7 kali atau 8 kali lah, ya. berarti Terus sebelum anak habis ketiga gitu, Dok. makin nambah terus. Nah, jadi maksimal 12 kali gitu. Oh. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau kita makin banyak yang ditanggung, walaupun pengeluaran bulanan rata-rata sekian, kadang-kadang bisa over, bisa nambah Iya. tiba-tiba. Nah, jadi dia harus frekuensi agak lebih banyak. Oke. Nah, itu. Nanti kita akan bahas lebih detail tentang dana darurat. Nah, jadi Iya. pastikan harus punya dana darurat dulu gitu. Nah, Hmm. kalau misalnya dana darurat sudah punya, makanya tidak perlu disisihkan dari penghasilan. Kalau jumlahnya sudah ideal ya, jumlahnya udah Oke. pas. Jadi makanya tadi saya nggak masukkan ke dalam pos karena dianggapnya teman-teman sudah punya dana darurat. Nah ngomong-ngomong, kalau Dokter Rina sudah punya dana darurat belum nih? Alhamdulillah sudah, Dok. Oke, syukurlah. Insyaallah Dan aman ya. pastikan jumlahnya itu sudah sesuai dengan yang seharusnya. Nah, andaikan Oke. teman-teman yang belum punya, bagaimana caranya? Mhm. Nah, caranya adalah sisihkan penghasilan sebesar 10% setiap bulan Nah, itu untuk di, dia. nah, untuk dimasukkan ke dalam pos dana darurat. Nah, itu Oke. urutan yang kedua sebetulnya. Jadi setelah dana sosial keagamaan, pastikan pos dana darurat dulu sudah terisi. Kalau belum, apa namanya, sisihkan 10% untuk masukkan ke dana darurat. Setiap bulan, sampai kapan? Sampai Mhm. jumlah saldonya tercapai ketentuan yang tadi. 3 sampai 12 Ya. kali pengeluaran bulanan. Contoh Oh, gini, oke. contoh misalnya ada suami istri belum punya anak, berarti nanggungnya berdua, dia punya penghasilan misalnya 10 juta per bulan. Nah, kemudian pengeluaran rata-rata bulanannya misalnya anggap 5 juta sebulan. Nah, Oke. kalau seperti ini, ya disarankan dia minimal punya 4 kali. 4 kali pengeluaran bulanan. Jadi 4 kali 5 juta berapa? 20 juta. 20 ya. Nah, Mhm. andaikan suami istri ini belum tahu tentang pentingnya punya dana darurat, maka Mhm. ya dia harus sisihkan penghasilannya 10% setiap bulan. Tadi kan penghasilannya 10 juta per bulan ya dok ya. Berarti dia harus sisihkan 1 juta terus setiap bulan Sampai. sampai nominal 20 juta tercapai. Berarti Oh, sampai 20 bulan. Nah, terus kalau misalnya tidak pernah terpakai dana darurat ini, mhm. makanya setelah itu bulan ke-21 tidak perlu lagi sisihkan. Kenapa? Karena saldo 20 juta sudah tercapai. Oh, oke. Jadi pos dana darurat ini situasional.
dia akan ada ketika memang perlu disisihkan karena dana darurat itu masih kosong nggak salah atau masih belum full. Nah kalau misalnya udah full nggak usah, gitu dok. Oh, Makanya jadi iya. tidak wajib selalu ada. Ah, Iya, oke, iya, iya. jadi Oke. udah tentang zakat ya, zakat atau dana sosial keagamaan, terus dana darurat sama pos hutang ya. Oke, Nah dari 10, sini, 10, 30 ya. Mhm. jadi 10, 10, 30 ya. Nah, di sini tersisa dua, dua hal dok. Yang penting Oke. juga apa? Ada tentang biaya hidup, sama satu Nah, lagi tentang saving. Ya, ibaratnya tabungan ataupun investasi untuk kebutuhan lainnya. Nah, gimana dok? Menurut dokter, mana yang lebih dahulu ya? Yang harus disisihkan? Mana yang lebih terlebih dahulu? yang kebutuhan dulu ya. Kebutuhan Pastinya dulu. karena berjalan terus. Oke, kebutuhan dulu ya dok ya. Nah, kebutuhan dulu. Nanti kalau kalau ada sisa baru ditabung. Biasanya sih gitu ya. Ya, ya, ya. Memang, ibaratnya wajar sih wajar dok. Itu memang sebagian besar orang seperti itu. Kayaknya awamnya gitu ya. Nah, saya ingin ini ada cerita menarik. Oke. Ada cerita menarik. Contoh gini, dok, saya ingin mentraktir dokter makan misalnya makan malam. Sekarang belum makan malam ceritanya ya. Ceritanya sekarang Oke. dokter lagi di mall dekat rumah dokter apa dok? Ada apa ya? Cibubur Junction. Oke, anggap Hmm, Cibubur Jackson deh. Cibubur Jackson. ya, oke. Ya, udah buka ya sekarang ya mall ya? Saya belum nyobain, kayaknya udah deh. Belum. Oke, udah. Jadi Hmm, di situ banyak godaan ya. Oke, anggap sekarang saya ingin membayar makan malam dokter ya untuk di oke. Cibubur Jackson. Tapi Hmm, saya punya aturan yang aneh dok. Saya bayarin, cuma hmm, saya nggak boleh ada sisa duitnya. Jadi memang duit itu hanya untuk makan oke. ya. Hmm. Nah, sekarang saya kasih uang cuma 20.000 dok. Nih silakan jatah makan, makan sepuasnya. Nah kira-kira dok, kalau misalnya cuma 20.000, nah kalau ada sisa duitnya harus balikin ke saya, harus ada bonnya. Kalau nggak ada sisa harus kasih tahu ke saya nih, kenapa 20.000 itu habis buat apa aja gitu. Nah kira-kira dok, Oke. makan di Cibubur Junction 20.000, kira-kira ada sisanya nggak dok? Enggak lah, Duitnya kurang malah. kurang ya? Kalau kurang, tapi bisa nggak beli lebih daripada 20.000? Nggak bisa ya? Enggak bisa. Kan Oke. dokter nggak boleh bawa duit tambahan, nggak boleh bawa Iya, apapun lah. iya. Sedapatnya Gitu. ya. Oke. Berarti habis ya dok ya 20.000 ya. Mhm. Nah, nah ada contoh kedua. Sekarang saya lebih baik dok. Saya kasih uang 100.000 dok. 100.000 sama tujuannya untuk makan malam. Kalau uangnya ada sisa, tolong dikembalikan. Sertakan bon. Nggak boleh take away, harus dine in ya, makan di sana, makan di tempat. Oke. Kebetulan kan udah tidak PSBB ya, masih boleh lah makan di tempat ya. Oke. Mhm. Nah, sekarang kira-kira makan malam di Cibubur Junction 100.000 duitnya, kira-kira balik berapa ya? Sisanya berapa duitnya, dok? Sisanya kayaknya 20.000 dok. Sisa 20.000 ya? Oke. Tapi itu makan sendiri ya, dok ya? Habis ya? Mhm. Oh, nggak masalah, dok. Apa? Yang penting kan ada buktinya, gitu kan? Ada bonnya nggak masalah. Bagi saya nggak masalah. Karena kan ibaratnya saya udah ikhlas kasih, tapi harus ada kalau balik ada kembalian harus balikin, gitu kan? Kan tujuannya untuk Oke. bayarin makan, kan kasih uang, gitu kan? Oke. Nah, pertanyaan saya simpel, dok. Apa perbedaan contoh pertama, dokter bisa makan 20.000, sama satu lagi contoh kedua, makannya harus 80.000. Hmm, kayaknya kayaknya lebih agak tegang yang 20, ini cukup apa enggak gitu nanti pas bayarnya. Jadi, kalau nggak nyari-nyari yang harganya segitu gitu ya, dok ya? Iya, ya mau nggak mau nyari yang segitu dulu. Oke. Nah, itu, dok. Maksudnya gini, sebanyak apapun uang yang kita miliki di dompet, kalau hanya untuk memuaskan kebutuhan hidup, terutama perut ya, urusan perut misalnya, kayaknya nggak akan cukup uang Anda berapapun di situ. Iya, Dia iya. akan berhenti ketika sampai uangnya habis. Nah, pertanyaan adalah, kalau untuk biaya hidup dulu, sisanya baru disimpan atau ditabung, nah, berapa banyak yang ditabung? Kan itu. Kayaknya nggak jadi-jadi nabung dong. Eh, terus, tadi 20.000 bisa makan malam, kenapa yang ini harus 80.000 gitu? Nah, kan Iya, simpel kan? Ya, tapi ya ibaratnya itu manusiawi dong. Maksudnya
kebanyakan orang memang seperti itu. Ya, cuma yuk mulai sekarang makanya kita belajar untuk apa namanya menata masa depan, menata keuangan, ya punya keuangan yang terencana, pakai obat kuat lah kasarnya. Iya Ya, ya, buat hari ini betul ya. obat kuat. Ya, jadi harus berpikir ini suatu kebutuhan atau keinginan. Kebutuhan atau Yang keinginan. awal 20.000 cukup, apa ini harus 80.000? Memang perutnya berbeda, kan sama. Ya, yang berbeda adalah uangnya. Coba bayangkan, kalau misalnya dikasih 100.000 tetap dipakai cuma 20.000, 80.000 bisa di saving. Ya. Itu baru sekali makan. Coba kita kalikan sehari 3 kali misalnya. Kan berbeda, selisihnya berapa? Selisihnya 60.000 ya dok ya. Yang satu harga makanan 20.000, yang satu 80.000. Berarti selisihnya 60.000 sekali makan. Kalau 3 kali makan udah 180.000. Kalau sebulan makan kali 30 dok. Sudah berapa ya? 180 kali 3, berarti 540.000. Baru satu orang. Kalau sekeluarga, Iya, iya, iya. kita bisa menambah porsi untuk saving atau investasi sedemikian besar loh. Yang kadang-kadang kita nggak sadar itu. Nah, jadi Bisa ya. menurut ilmu perencanaan keuangan, jadi yang harus disisihkan pertama kali selanjutnya setelah pos hutang itu adalah pos saving, Oh, investasi. iya. Ya, sisihkan dulu untuk investasi, sisanya baru dihabiskan buat biaya hidup. Lebih enak gak dok? Sisanya dihabiskan deh. Iya, iya, Nah, iya, gitu. iya. Jadi lebih puas. Betul ya. Nah, Jadi porsi cukup investasi ini, gimana nah, dok? porsi. Nah, Ya, porsi porsi. investasi atau saving ini itu idealnya minimal 30%. Dok. Jadi sama kayak hutang tadi ya. Ya, makanya minimal 30%. Tapi lebih bagus kalau bisa sih 50%, Lebih banyak. 40-50%. Iya, Lebih iya, banyak dong. Ya. iya. Nah, kenapa sih kita harus saving lebih banyak? Simpelnya gini, misalnya kita mulai bekerja, anggap rata-rata orang bekerja stabil di umur berapa dok ya income-nya? 25 ya? Belum ya? 25 belum, baru mulai ya, Belum. mulai merintis, belum jelas ya. 28 kali ya, masih nyari-nyari ya, 25. Mungkin sekitar umur 35 lah kali ya, mulai steady ya, mulai stabil ya. 35 ya. Nah, 35. Nah, orang rata-rata pensiun umur berapa, Dok? Umur 58 ya, kalau di aku ya PNS. 58 ya. Anggap 55 ya. Berarti keuangan stabil itu antara 35 sampai 55. Berarti selama berapa? 20 tahun ya? 20 tahun. Itu 20 tahun ya. Oke, nah pertanyaannya adalah setelah 55 kan masukin masa pensiun, betul ya? Ya. Nah, masa pensiun bagi yang bukan pegawai negeri deh, bagi bukan pegawai negeri, apakah dia masih dapat penghasilan dari tempat kerjanya kalau udah pensiun? Enggak ya kalau udah pensiun. Enggak ya? Kecuali Oke. punya bisnis lain ya. Oke, anggap berarti dia cuma kerja biasa, berarti nggak dapat uang pensiun ya? Karyawan gitu ya. Karyawan, betul. Nah, sekarang kalau misalnya pensiun, dia berarti sampai kapan butuh biaya hidup? Berarti sampai dipanggil ya? Anggap rata-rata usia harapan hidup manusia itu di Indonesia rata-rata sekitar 75 dok, 75 tahun. Berarti jarak antara 55 ke 75 berapa tahun dok? 20 tahun juga ya? Ya, betul ya? Jadi artinya apa? Kita lihat sesuatu yang menarik di sini. 20 tahun kerja dari usia 35 ke 55, terus habis itu masa pensiun 55 ke 75, 20 tahun juga. Tapi perbedaannya apa? 20 tahun pertama kita aktif mencari uang, dapat income. Nah, 20 tahun terakhir yang antara 55 sampai 75 kita tidak dapat income, no income. Terus bagaimana untuk biaya hidup? Apakah selama tidak punya income tidak perlu biaya hidup? Perlu nggak dok? Perlu lah, pasti. Perlu. Malah Nah, sekarang perlu ya. Nah, sekarang dari mana asal uangnya? Berarti dari tabungan dia. Betul nggak? Iya. Nah, simpelnya berarti kita kalau misalnya di umur 35, kita kerja 20 tahun untuk biaya hidup 40 tahun. Setuju gak, Dok? Iya. Nah, artinya apa? Sebetulnya secara kasar banget ya. Kenapa tadi saya bilang kalau bisa 50% bahkan? Kenapa? Karena dari income yang kita dapat, kita harus bagi dua. Untuk masa kini sampai pensiun,
sama nanti pas pensiun ke sana. Ya gitu. Jadi kita harus bagi dua, kan pas ini setengah-setengah kasar gitu. Oke. Kebayang? Nah, Ya, itulah kebayang. kenapa investasi atau saving itu harus tetap wajib diporsikan. Minimal 30, yang paling bagus 50%. 30 sampai 50. Kalau mau Hmm. lebih besar lagi lebih bagus. Tapi jangan sampai ya, teman-teman, saya bukan berarti kalau misalnya saya ngomong kayak gini, jangan sampai udah deh, saya uangnya 80% untuk saving, sisanya baru dipakai misalnya. Jangan ya. Ya, kalau misalnya emang 20% itu membuat hidup ini sengsara, ya jangan. Kenapa? Teman-teman sudah capek-capek cari penghasilan, kerja gitu ya. Kalau misalnya tidak dinikmatin juga ya kasihan juga gitulah. Ya, Yang sedikit-sedikit sekarang-sekarang ada gitu ya. ada memanjakan diri boleh lah gitu kan. Kan kita yang Ya, bekerja wajar. keras. Hmm. Nah, itulah itu dasar kenapa saving atau investasi 30 sampai 50% dok dari Oke. penghasilan kita. Ya, untuk bekal di masa tua kasar gitu loh. Ya, Kalau itu baru semangat tuh kata dokter. nah, Ya, percaya semangat ya. ya semangat nih apa dokter Gigi Yayu ya. Semangat saving. Ya, Oke. Nah, terus berarti sisanya untuk biaya hidup. Ya, biaya hidup berarti tadi berapa? Kalau misalnya tidak perlu dana darurat 10, 30, anggap terus habis itu 30 anggap saving yang paling minimal 30 ya. Berarti udah berapa? Udah 70 ya. Berarti 30%. Ya. Jadi pos dana 80 darurat atau ini 70? ya 80 ya? 30% biaya hidup. Maksimal banget 40% biaya hidup. Jadi kalau bisa Oke. 30 sampai 40 ya. Nah, jangan lebih dari itu. Kenapa? Kalau lebih dari itu bisa tapi jangan berhutang. Kalau nggak punya hutang kan jadi pos hutang berkurang. Iya, ya. Kalau punya utang berarti tinggal 20% ya yang buat biaya hidup. Iya, betul. Jadi makanya pos hutangnya kalau bisa dihilangkan. Jadi tidak perlu menyisihkan uang untuk berhutang, untuk bayar hutang. Gitu, Dok. Kalau yang bisa, tapi kalau yang enggak kan Ya. mau nggak mau diatur Kalau ya. yang ya kalau emang nggak bisa ya mau nggak mau emang harus disisihkan. Ya. Mm-mm. Oke. Jadi hematlah biaya hidup mau nggak mau gitu karena punya hutang. Ya, ya. Berarti yang tadi memuaskan dirinya dihilangkan dulu ya, utangnya dulu yang harus di. Betul sekali gitu. Ya, Oke, nah ya. itu kurang lebih gambaran kasarnya bagaimana pengelolaan keuangannya. Jadi kita punya penghasilan harus dipos-poskan. Kalau tidak diatur, ya bahaya. Apalagi yang diingatnya untuk kebutuhan hidup dulu, biaya hidup dulu. Wah, gitu dapat gajian langsung habis duitnya. Iya, ya. Biasanya cuma Nah, numpang main aja tuh di ATM. numpang halir nanti, betul. Dia harus dipos-poskan nanti, ya. Oke. Berarti sebetulnya kita tuh perlu nggak sih seorang perencana keuangan kalau memang sudah tahu ilmunya nih dok, seperti itu ya. Oh Oke, ini berapa persen, berapa persen. oke. Ya, kalau misalnya memang sudah ibaratnya sudah paham, sudah tahu bagaimana cara aplikasikan, mungkin memang tidak perlu. Cuma kalau misalnya memang kurang yakin, terus butuh saran profesional, sebaiknya perlu. Ya, kalau saya asumsikan ibarat gini dok, seperti kita seorang dokter deh gitu, dokter ya. Mhm. Nah, begitu ibaratnya anggap ada tetangga kita, ibaratnya pasien ya, datang berobat misalnya, ya apa, ibaratnya mencari pertolongan. Dia keluhannya misalnya panas, badannya demam. Nah, pasien ini punya banyak pilihan. Dia sebetulnya wajib nggak ke dokter? Tidak wajib sebetulnya. Dia punya pilihan. Mhm. Pilihan Iya. dia pertama adalah langsung datang ke toko obat atau apotik, langsung beli obatnya. Mhm. Nah, taunya obat itu dari mana? Bisa dia cari tahu dari temennya atau orang tuanya atau bahkan Langsung internet. Zaman sekarang kan canggih ya dok ya. Tinggal browsing yang nih, sekarang. obat panas. Mhm. Nah gitu. Atau paling simpel langsung tanya ke apotik. Saya panas sudah berapa hari? Cocoknya dikasih obat Mhm. apa? Iya, Nah, iya, jadi iya. itu. Jadi ibaratnya nyoba-nyoba sendiri kasarnya. Apakah Iya. bisa berhasil turun panas? Mungkin bisa berhasil. Tapi ada bahayanya kalau nggak berhasil atau salah obat, kan itu yang paling bahaya kan gitu. Iya, iya, Nah, iya, betul, apalagi betul. kesalahannya, ibaratnya kesalahannya sedikit-sedikit tapi nggak kerasa nih, nggak kerasa tapi setelah lama jadi bukit, jadi Iya, iya, fatal. jadi numpuk ya. Ya, Oh, misalnya gini, dikasih obatnya dia cari, misalnya gini, dia browsing obat panas, misalnya obatnya X, padahal itu bukan obat panas, misalnya. Tapi iya, dia iya, merasa iya. obat X ini enakan dan nggak ada keluhan. Kebetulan enak gitu. Tapi karena dia sering rutin minum, lama-lama ternyata ginjalnya rusak, misalnya. Nah, gitu, Iya. takutnya fatal. Gitu. Nah, pilihan kedua, orang ini bisa datang cari ke
ahlinya. Ahlinya siapa? Ya dokter. Kalau sakit, biasa ke dokter umum, kalau sakit gigi ke dokter gigi, betul nggak? Iya, 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 iya. Kalau sakit Jadi kantong gitu. baru berarti. Betul. Ya, jadi ya itu. Apakah perlu? Ya, balik lagi kepada teman-teman semua nih yang kebetulan mendengar ya. Kalau misalnya memang merasa butuh saran profesional, sebaiknya perlu. Kalau misalnya tidak butuh, saya udah pintar, jago, ya nggak apa-apa, silakan dikelola sendiri dari berbagai macam informasi. Tapi hati-hati, harus dari sumber yang memang terpercaya, yang benar. Karena hati-hati dok ya, sekarang zamannya internet, kita Nah, ibaratnya Google segala macam, apakah berita itu benar ya kita juga kadang-kadang nggak tahu nih. Banyaknya hoax kan sekarang, betul ya? hoax terus yang menggiurkan sekali, tapi ternyata ujung-ujungnya bikin masalah ya. Banyak sekali Betul, yang kayak betul. gitu. Nah itu masalahnya dok. Gitu. Iya, Nah iya, iya. itu dok, mungkin udah terjawab ya. Iya, berarti ketika kita sendiri ya yang menentukan ya, kita perlu atau enggak dan sejauh mana masalah kita dengan keuangan itu seperti apa, apakah bisa menyelesaikan sendiri. Kalau memang nggak bisa berarti ya mau nggak mau kita tetap perlu profesional ya dalam hal ini. Betul, betul. Oke. Gitu. Ya atau mau belajar belajar langsung kursus untuk jadi perencana keuangan boleh juga sih. Tapi kan butuh waktu ya. Iya, ya. Ya Iya, ya, sama kayak gini. butuh. Saya sakit daripada saya bayar dokter, mending saya jadi dokter. Nah gitu. Ya silakan. Nah, soalnya butuh waktu ya benar-benar butuh waktu lama Ya, tidak ganti dilarang gitu. lagi. Gitu. Yang penting selama masih memang mau apa tahan untuk kuliah jadi dokter misalnya. Kayak gitulah. Kalau nggak Ya tahan ya mau bayar aja. ya mau nggak mau ya udah ya kita saling saling membutuhkan ya dengan perencana keuangan juga kita Betul, butuhkan. betul, betul. Hmm. Oh, Oke. jadi siapa aja nih ya nanti yang memang perlu ya bisa Hmm. menghubungi. Terus Ya, kalau betul, betul. misalnya kan sekarang kan masih dalam kondisi pandemi ya mau new normal mau apa nih kayaknya banyak banget juga yang teman-teman yang mungkin baru mau bangkit nih dokter dari Hmm. masalah keuangan ya. Siapapun itu kayak misalkan saya aja jadi nggak bisa praktek gitu ya. Mau profesinya apa tuh pasti ada imbasnya lah gitu. Ini kalau menurut dokter gimana nih untuk Oke. Nah, kakak-kakak? oke, ini suatu hal yang menarik dan memang penting banget. Hmm, Di sini perlunya obat kuat dok. oke. Di sini perlu obat kuat. Jadi, banyak orang akhirnya terbuka mata dengan kondisi pandemi COVID-19 ini. Ya, Hmm, kenapa? COVID-19 ini tidak pernah ada rencana, gitu ya, tidak pernah direncanakan, tiba-tiba terjadi, dan dampaknya cukup lumayan signifikan. Ya, bagi semua pekerjaan tuh rata-rata betul berdampak. ya. Nah, mau dokter, dokter gigi segala macam. Jadi intinya gini, intinya sebagian besar itu ekonominya akan berkurang, menurun, income Pasti. menurun. Nah, Hmm, terus bagaimana dong? Nah, sebetulnya kalau dia dalam kondisi normal pengelolaan uang ya, nah kita lihat hmm. kita punya namanya pos dana darurat. Oke. Nah, jadi di sini Oh, sudah ada. akhirnya dana darurat ini justru berperan pada saat seperti ini. Saat krisis keuangan, saat pandemi COVID, saat ada masalah income. Jadi bayangkan nih, bayangkan, andai kan kita memang sudah melakukan keuangan yang terencana atau perencanaan keuangan, maka Hmm, kondisi pandemi COVID ini seakan-akan tidak ada masalah. Kenapa bisa terjadi? Karena pada saat seperti ini, dana darurat akan berfungsi. Ya, ya. bayangkan kalau misalnya ibaratnya gini, yang tadi suami istri aja berdua. Nah, Hmm, dia punya dana darurat 4 sampai 5 kali dari pengeluaran bulanan. Artinya apa? Dana darurat ini bertahan sampai 4-5 bulan ke depan. Setuju dok ya? setuju. Dan ini kesannya kebutuhan pengeluaran ini adalah pengeluaran yang normal, kondisi normal. Artinya apa? Dia bisa merasakan hidup seperti biasanya, bisa bayar ibaratnya pengeluaran seperti biasanya, nggak perlu berhemat sampai 4-5 bulan ke depan. Tapi, Gitu. Nah, kalau misalnya ada seperti dana darurat kan berarti kita seperti nggak ada apa-apa gitu. Ya, kalau saya nggak ibaratnya kalau saya dokter nggak praktek, ya udah nggak apa-apa sebenarnya. Kenapa? Saya bisa membiayai hidup saya 4 sampai 5 bulan ke depan. Gitu. oke. Ya, tapi habis itu baru jadi masalah. Berarti Nah, kita harus kerja lagi. Ya, iya, iya, itu iya. dasarnya. Tapi sebenarnya dasar utamanya sih pemikiran awalnya utamanya kalau misalnya seseorang kena PHK dok. Kalau misalnya karyawan kerja terus berhenti kerja,
setidaknya dia punya 4 sampai 5 bulan untuk mencari pengganti pekerjaannya. Ya, pekerjaan pengganti. Ya, saya rasa itu cukup ya, cukup waktu untuk mencari pekerjaan. Ya, apalagi kalau memang dia merasa saya sebagai mencari nafkah ya harus mencari income, ya pastilah dalam waktu 1 bulan itu sangat berarti untuk cari pekerjaan. 1 bulan, 2 bulan udah dapat. Gitu dok. Ya. Nah, inilah peranan dari dana darurat. Ya, kalau saya istilahkan ya, dana darurat versus darurat dana. Jadi, ketika terjadi darurat dana, maka di sini berperanlah fungsi dari dana darurat. Ya. Oke. Ya, betul ya. Ketika ada darurat dana, maka fungsi dana darurat ini langsung aktif. Gitu. Nah, terus bagaimana dong kalau misalnya sekarang udah terlanjur basah nih, saya belum ada dana darurat. Ya, itu yang mungkin memang susah untuk dibantu untuk saat ini. Setidaknya mungkin carilah income dulu dari sumber yang lain. Nah, setelah ada income, langsung bertekadlah memiliki dana darurat. Gitu dok. Segera mungkin ya. Jadi belajar dari pandemi COVID ini, belajar dari sebuah krisis, inilah pentingnya punya dana darurat. Jangan pernah disepelekan. Ya, karena ini penting banget gitu loh. Terjawab dok ya? Iya. Jadi mau mulai kapanpun ya sebaiknya segera ya dokter ya. Segera. Kalau misalnya ibaratnya sekarang masih belum stabil, oke, tunggu stabil ya, tapi jangan lama-lama. Ya, penghasilan sekecil atau sebesar apapun, sisihkan 10% untuk porsi dana darurat bila belum ada. Oke, 10%. Ya. Nah, berarti mungkin tadi karena udah banyak ya materinya, ternyata kita ngobrol doang. Jadi mungkin ada tips kali dokter ya buat biar saya juga ingat yang saya ingat sih tadi yang 10% buat zakat, ya 10% buat. Nah, ternyata kita udah belajar. Terus kira-kira tips yang gampang aja dokter buat teman-teman mungkin yang sekarang masih. Tips yang gampang ya. Oke, teman-teman. Jadi tips yang gampang pertama, jangan berkecil hati dengan penghasilan teman-teman sekarang. Jadi jangan pernah membandingkan penghasilan teman-teman dengan penghasilan orang lain. Misal gini, saya kan penghasilan kecil, dia kan besar, segala macam, nggak perlu. Syukuri apa yang ada dulu, oke? Terus kalau memang merasa memang kebutuhannya lebih besar daripada itu, ya silakan cari tambahan penghasilan. Nah itu ya, jadi jangan pernah, oh udahlah, dia bisa kaya karena penghasilan besar. Jangan. Ya semua orang bisa kaya bukan karena penghasilannya besar, tapi semua orang bisa kaya karena tabungannya besar. Savingnya tadi ya. Ya, savingnya besar. Ya, nggak mungkin. Ibaratnya, bisa penghasilan 100 juta per bulan pun, kalau dia pengeluaran per bulannya 99 juta, ya, jadi saving 1 juta per bulan, teman-teman bisa lebih kaya, walaupun cuma penghasilan 5 juta, tapi bisa sisihkan 2 juta per bulan. Ya, jadi jangan berkecil hati. Jadi itu, pertama itu dulu. Kita harus lihat income kita memang betul, tapi jangan pernah dibandingkan dengan orang lain untuk menuju ke arah kekayaan atau wealthy ya, kemakmuran. Terus yang kedua, lakukan manajemen arus kas dengan baik. Yang tadi, dengan cara mempos-poskan penghasilan kita. Ya, karena kalau tidak dipos-poskan, hati-hati. Perut itu tidak ada limitnya kasarnya. Ya kayak tadi ya, contohnya kalau dikasih uang buat makan ya berapapun bisa habis. Jadi kita harus mempos-poskan. Jangan lupa urutan posnya adalah nomor 1 adalah dana sosial keagamaan. Ya, zakat ataupun dana ibadah lah kasarnya. Untuk bagi yang agama lain. Terus kalau misalnya memang belum punya dana darurat, sisihkan 10% untuk dana darurat. Belajar dari pandemi COVID seperti ini. Ya, kedepannya apakah tidak mungkin terjadi lagi? Mungkin aja, mungkin versi yang lain. Ya, tetap ibaratnya pentingnya punya dana darurat. Oke, itu 10%. Nah, kalau sudah tercapai angkanya 3-12 kali pengeluaran bulanan, ya tergantung jumlah tanggungan ya. Seperti tadi saya sudah sebutkan jumlah tanggungan berapa. Nah kalau udah cukup, tidak perlu sisihkan lagi untuk dana darurat. Nah, terus pos yang berikutnya adalah jangan lupa bayar hutang. Nah, bayar hutang. Hutang yang sehat itu maksimal 30%. Tapi kalau misalnya tidak punya hutang, jauh lebih bagus. Ya, tadi ya, atau buat sendiri ya. Gini, mumpung belum lanjut nih, pertanyaan adalah ketika misalnya Dokter Linda tidak punya utang sama sekali dok,
Nah, Hmm. kelebihan penghasilannya buat kemana dok? Mau ke biaya hidup atau ke saving? Saving dong, biar cepet kaya yang dokter bilang tadi ya. Ya, sudah diajarin ke saving. Nah, Jadi itu. berubah nih. Nah, betul sekali. Hmm. Ya, itu. Jadi dipos-poskan. Habis itu bayar hutang 30% maksimal, terus saving dulu, baru habis itu untuk biaya hidup dihabiskannya. Ya, Jadi lakukan ini dengan mindsetnya teratur. Betul, gitu. Jadi kalau misalnya bang ya apa biaya hidupnya cukup besar, coba dilihat apakah memang itu biaya hidup yang sesungguhnya sesuai kebutuhan atau hanya berdasarkan nafsu keinginan, nah, ya gitu. itu tuh mungkin yang perlu pendamping itu kali ya. Betul. Kalau sudah Misalnya, nanti misalnya ya mungkin mohon maaf nih ya kaum kaum hawa gini, gitu melihat baju baru mungkin pengen beli beli beli. Nah pertanyaan adalah setelah beli dikemanain? Kalau cuma disimpan di lemari, terus habis itu baru dibuka tahun depan, terus sudah tidak cukup ukurannya, buat apa gitu? apalagi sekarang online gampang ya, tinggal Iya betul. Ya mungkin itu gudangnya tips banyak. simple. Ya tips simple ya. Gitu. Mungkin nggak tahu waktu juga udah mau habis ya dok ya. Udah mau 1 jam Kayaknya ya. iya, udah mau selesai ya. Masih Oke, itu mungkin dok nanti ada tipsnya kurang obat-obat lebih. berikutnya ya. Betul, tips simpelnya seperti itu untuk jadi obat kuat lah. Jadi keuangannya harus terencana ya teman-teman di sini yang hadir. Gitu. Hmm. Jadi rencana punya pos-posnya ya. Jadi dengan begitu maka ya insya Allah sih apa keuangan kita akan tertata dengan rapi dan ya kita hidup dengan nyaman. Dokter ini dokter Yayu nanya loh, dok masih keburu nggak ya waktunya ya? Oke, kita coba lihat ya. Sudah Apa nih? habis ya. Berarti kalau dapat Hmm. harian pun tetap harus saving 10% atau include dihitung sebulan dulu baiknya, Dok. Oke, kalau dapatnya harian ya. Harian kita sebaiknya tetap diposkan. Tadi kan persentase ya. Kita pos-poskan aja langsung gitu. Oh, Dicatat oke. gitu. Ya, mau harian Dicatat bulanan ya sama berarti aja. ya tadi ya. Betul. Oh, Jadi kasihan dokter. misalnya dapatnya sehari 500.000 nih, terus untuk saya belanja makan berapa? Ya hitung aja tadi, misalnya 30%, ya udah 30%. Jangan Padahal dihabiskan nih. daftar belanjaannya udah lebih dari itu nih. Ya kalau misalnya kurang, besok belanja aja sisanya gitu. Kalau misalnya itu enggak, kan harian kan, berarti besok dapat lagi, betul nggak? Jadi benar-benar harus diatur dulu ya sebelum keluar kemana-mana ya dananya ya sebelum Betul, boncos. betul. Ya, dengan begini ibaratnya tidak akan ada keluhan tentang masalah keuangan seharusnya. Ya, Kalau ada keluhan betul. cuma satu, berarti income-nya harus ditambah. Sabar dulu kali ya, pelan-pelan ya dokter ya. Ini kayak baru mau recovery nih, banyak sektor nih. Betul, betul sekali, betul. Gitu. Tadi jangan lupa apa, bersyukur ya apa yang didapat hari Betul, ini pun kita bisa bersyukur seberapa pun ya intinya ya. betul. Aduh, ini Syukur, senang terus sekali bisa. iya. Iya, iya, Kira-kira iya, ada iya. lagi yang ditanyain atau gimana, Dok? Iya, mungkin dari teman-teman ada yang masih masih mau share, mumpung masih ada dokter Sanjay. Oh, ini kayaknya sudah mau habis ya. Ya Udah udah mau mungkin bisa. nanti selanjutnya kita kalau ketemu masalah apa mungkin nanti kita bisa bahas bareng-bareng lagi kali ya dokter. Ya. Oke ya, Ini yang boleh nanti kita ada akan bahas lagi mungkin tentang seputar keuangannya karena saya menarik terutama khususnya profesi kita dok, dokter dan dokter gigi atau iya dokter sih. spesialis itu kadang-kadang belum teredukasi dengan baik tentang keuangan. Iya ya. Jadi mungkin ya bisa langkah baiknya mungkin yang hadir-hadir di sini bisa kasih tahu teman-teman kita yang sejawat ya, ya kita belajar bersama bagaimana kita menata keuangan kita dengan baik. Jadi bukan Iya. masalah mencari uang sebanyak-banyaknya, tapi bagaimana mengelola keuangan itu juga penting. Nah, Gitu. benar-benar. Mencarinya Ya, sih ya. mencarinya kerjanya keras itu. Tapi satu yang perlu dilupakan, bagaimana kita mengelolanya dengan baik. Harus bisa mengelola, mengatur. Ya, jadi Sama keuangannya nahan, terencana. nahan. Ya tadi mindsetnya sama nahan yang mau beli-belinya ya. Betul sekali. Itu yang kayaknya itu perlu tambahan yoga tuh dok buat nahan itunya dok. Oh iya, iya. Ada remnya ya dok ya. Ada Ada self remnya. controlnya ya. Betul. Ya, Iya, 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 iya. Aduh, ini thank you banget. Ini banyak banget teman-teman yang nonton ya. Mungkin nanti kita bisa iya. bergabung lagi, kita atur lagi jadwalnya ya, dokter ya. Ya, nanti saya kasih obat yang Obat-obat lain dok. selanjutnya. Saya Apa kasih tuh? obat Obat yang yang lain. lain ya? Oh, Kan gitu. sekarang obat kuat nih, nanti mungkin ada obat yang lain nanti. Ya, 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 berarti sekarang udah lumayan lah ya. Siap-siap new normal, kuat lagi dengan tadi kuat manajemen keuangannya.
Betul. Biar strong ya, Dok. Sobat Kuat. Oh, Strong semoga banget. semuanya juga yang ngobrol malam ini, yang menyaksikan malam ini, semuanya sehat. Dan tadi ingat selalu bersyukur apa yang kita dapat hari ini. Dan jangan lupa di manage dengan baik. Terima kasih banyak. Aduh, Siska, hai Oke. Siska. Sama-sama, Dok. Sampai ketemu nanti Iya, lagi ya. iya, Oke. oke, Thank you buat thank you. yang hadir. Istirahat ya. Assalamualaikum. Malam. Dadah, bye.